Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sampai kepada kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karangan Al-Imam Al-Harari rahimahullah, sesi yang ke-13. Di sini kita akan membahas kembali tentang pembagian kufur. Pengarang rahimahullah mengatakan audun ila taqsimil kufri li ziyadati faidah. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita bahwa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Qala al-muallif rahimahullah audun ila taqsimil kufri li ziyadati faidah. Wa'lam anna al-kufra thalathatu abwab, imma tashbih aw takdzib aw ta'til. Ahaduha tashbih ay tashbihullahi bi khalqihi kama yasifuhu bil hudusi awil fana awil jismi awil lawni awil syakli awil kammiyah ay miqdaril hajmi. Amma ma warada fil hadis inna allaha jamilun falaysa ma'nahu jamilas syakli wa innama ma'nahu jamilus sifati aw muhsin. Thaniha takdzib ay takdzibu ma warada fil Qur'anil Karim aw ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wajhin thabitin wa kana mimma ulima min ad-dini bid-darurah ka'atiqadi fana'il jannati wan nar aw anna al-jannata ladzatun ghairu hissiyah wa anna an-nara alamun ma'nawiyyah aw inkari ba'thil ajsadi wal arwahi ma'an aw inkari wujubis salati aw as-siyami aw az-zakah aw i'tiqadi tahrimit talaqi aw tahlilil khamri wa ghairi dhalika mimma thabata bil qat'i wa dhahara bainal muslimin wa hadha bi khilafi man ya'taqidu bi wujubis salati alayhi mathala lakinnahu la yusalli fa innahu yakunu 'asiya la kafira kama ya'taqidu 'adama wujubiha alayhi. Salisuha ta'til ay nafyu wujudillahi wa huwa asyadul kufur. Jadi ini adalah kajian kita pada pagi hari ini tentang pembagian kufur, tentang 3 pintu kekufuran. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan audun ila taqsimil kufri li ziyadati faidah. Kembali kepada pembagian kufur dengan cara yang berbeda tentunya, li ziyadati faidah, untuk tambahan faedah. Karena ada manfaat lebih yang akan kita dapatkan dengan memahami pembahasan ini. Wa'lam anal kufra salasatu abwab. Jadi ketahuilah bahwa kekufuran ini ada 3 pintu. Imma tashbih, ada kalanya tashbih. Tashbih di sini yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Au takdzib, atau takdzib. Takdzib di sini maksudnya adalah mendustakan Allah atau mendustakan Rasulnya atau mendustakan syariatnya. Au ta'til. Ta'til di sini maksudnya adalah menafikan, meniadakan bahwasanya meniadakan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Nah, kita akan membahas secara lebih detail satu persatu. Ahaduha tashbih. Yang pertama adalah tashbih menggunakan shin dan ha. Ay tashbihullahi bi khalqihi, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama, menyerupai dengan makhluknya. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serupa, sama, menyerupai dengan makhluknya. Contohnya di sini disebutkan kaman yasifuhu bil hudus. Seperti
orang yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hudus, baharu. Jadi asalnya tidak disifati, kemudian disifati dengan sifat tertentu. Baik itu sifat maupun zat. Jadi ini adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Au al-fana. Jadi keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala binasa, rusak, tidak kekal. Awil jismi, atau menyifati Allah adalah jisim, berbentuk, bergambar, berupa dan seterusnya. Awil laun, atau menyifati, meyakini bahwasanya Allah memiliki warna. Awil syakli, atau bentuk. Awil kammiyah, ay miqdaril hajmi, yaitu ukuran suatu benda, batasan atau ukuran suatu benda. Karena yang demikian itu merupakan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menyerupakan Sang Khalik dengan ciptaannya. Dan ini jelas mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya. Terus bagaimana dengan hadis yang berbunyi innallaha jamilun? Nah, di sini beliau seakan ingin memberikan jawaban kepada kita mengenai maksud dari hadis tersebut. Beliau mengatakan, amma ma warada fil hadis innallaha jamilun, adapun yang terdapat dalam hadis yang teksnya lafal atau redaksinya adalah innallaha jamilun, dan jamil ini adalah bahasa Arab yang kita gunakan dalam bahasa kita diterjemahkan dengan makna bagus, indah, elok, rupawan. Nah, ini bagaimana di hadis ini? Apakah maknanya seperti itu? Dikatakan di sini falaisa ma'nahu jamila syakli. Jadi bukan maksud dari kata jamil di sini adalah bentuknya yang rupawan, fisiknya yang elok, menarik, bagus. Bukan seperti itu. Wa innama ma'nahu jamilus sifat. Tetapi maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang indah, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Ini salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna hadis innallaha jamilun maknanya adalah muhsin. Muhsin. Jadi disifati dengan sifat ihsan atau berbuat baik kepada para hambanya. Karena terkadang ketika suatu kalimat polanya adalah fa'il, mengikuti wazan fa'il, maka terkadang bermakna isim fa'il. Jadi di sini jamil artinya adalah mujmil. Jamil di sini artinya adalah mujmil. Artinya adalah muhsin. Jadi maksudnya adalah Allah adalah zat yang berbuat baik kepada para hambanya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain disebutkan innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Jadi bukan berarti Allah itu bersih seperti yang kita pahami pada umumnya, bukan itu maksudnya. Melainkan maknanya adalah Allah munazzahun anis su'i wan naqs. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kejelekan dan sifat kurang dan aib. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk para hambanya keindahan akhlak, kebersihan akhlak, kebersihan amal, dan juga kebersihan pakaian dan badan. Jadi ini adalah yang dimaksudkan dalam hadis innallaha nadhifun wa yuhibbun nadhafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari kekurangan, dari aib, dan Allah mencintai untuk para hambanya kebersihan akhlak, kebersihan ketika beramal, dalam pakaian dan juga dalam badan. Jadi itu adalah pembahasan mengenai pintu kekufuran yang pertama, yaitu tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerupai dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, di sini katakan saniha at-takdzib. Jadi pintu kekufuran yang kedua adalah at-takdzib.
Ay takdzibu ma warada fil Qur'anil Karim aw ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua ini maksudnya adalah mendustakan segala hal yang datang dari Al-Qur'an, datang di dalam Al-Qur'an yang mulia, atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhin sabitin, padahal itu jelas dipastikan bahwasanya itu adalah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Wa kana ulima min ad-dini bid-darurah. Dan hal itu merupakan sesuatu yang diketahui secara umum. Jadi orang yang awam sekalipun tahu kalau ini adalah ajaran agama Islam, adalah perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya tidak ada bedanya antara orang alim dan orang awam. Mereka semuanya sama-sama tahu bahwasanya perkara ini adalah merupakan urusan agama. Ini haram, ini halal. Beberapa permasalahan itu kan seperti itu. Dikenal masyarakat secara meluas. Orang awam, orang alim semuanya tahu. Tanpa mereka ini harus berpikir panjang, tahu bahwasanya zina itu hukumnya adalah haram. Mereka tahu bahwasanya sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Puasa bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Mencuri, membunuh dengan tanpa hak itu hukumnya adalah haram. Semua orang tahu tentang hal itu. Jadi ini termasuk urusan-urusan agama yang ma'lumun minad dini bid-darurah, diketahui secara umum. Lah orang yang mengingkari, orang yang mendustakan perkara seperti ini, maka dia telah terjatuh ke dalam pintu kekufuran yang kedua, yaitu takdzib, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, atau mendustakan syariatnya. Diberi contoh di sini, ka'atiqadi fana'il jannati wan nar, seperti meyakini bahwasanya neraka itu tidak kekal, meyakini bahwasanya surga itu tidak kekal, mengatakan bahwasanya surga ini tidak akan kekal atau neraka ini tidak akan kekal. Ini adalah suatu keyakinan yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, karena jelas disebutkan dalam ayat Al-Quran, di antaranya ada di surat An-Nisa dan surat At-Taubah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai surga dan neraka, khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Mereka penduduk surga akan kekal di surga, dan penduduk neraka akan kekal di neraka. Kemudian juga merupakan pendustaan, keyakinan bahwasanya surga dan neraka ini tidak kekal. Ini juga merupakan pendustaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika beliau bersabda, innal mauta yuzbah fil akhirah, thumma yunadi munadin ya ahlal jannati khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Rawahul Bukhari. Yang maknanya adalah sesungguhnya kematian itu akan disembelih nanti di akhirat, diserupakan binatang kemudian disembelih nanti di akhirat. Kemudian ada malaikat yang memanggil-manggil, wahai penduduk surga, kekal dan tidak akan ada yang namanya kematian. Wahai penduduk neraka, kekal dan tidak ada yang namanya kematian. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Orang ketika mengatakan bahwasanya surga tidak kekal atau neraka tidak kekal, maka sama halnya mendustakan ayat yang sudah telah kita sebutkan dan hadis yang sudah telah kita sebutkan. Berarti sama halnya mengatakan bahwasanya Allah dusta, sama halnya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dusta. Dan orang yang demikian ini bukanlah seorang muslim. Oleh karenanya secara hukum orang ini dihukumi keluar dari agama Islam, murtad, harus kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Contoh yang lain, kufur yang masuk pada pintu takdzib, mendustakan syariat Allah, au annal jannata ladzatun ghairu hissiyah, meyakini bahwasanya surga itu kenikmatan yang ada di dalamnya bukanlah kenikmatan yang merupakan kenikmatan fisik, hanya sesuatu yang halusinasi, fata morgana, tidak nyata. Au anna nara alamun ma'nawiyah, atau meyakini bahwasanya siksa
atau rasa sakit yang akan diderita oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka merupakan halusinasi, tidak nyata, imajinasi semata, tidak nyata. Nah, keyakinan seperti ini mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah di surat Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Jadi di situ penduduk surga diperintahkan untuk makan, untuk minum. Lah ini makan minum ini kan berarti memakan sesuatu yang fisik ada bentuknya. Minum sesuatu yang fisik ada bentuknya, minum sesuatu yang minuman benar-benar ada. Memakan makanan yang nikmat, yang lezat, yang menyegarkan, yang benar-benar ada. Ketika orang mengatakan bahwasanya kenikmatan yang ada di surga ini hanyalah sesuatu yang bukan sesuatu halusinasi, bukan sesuatu yang nyata, berarti dia telah mendustakan ayat yang sudah kita baca. Kemudian juga mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kondisi orang-orang di neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini, mereka akan disiksa. Setiap kali kulit mereka ini matang, ya, melepuh, terkelupas, maka akan diganti. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit yang baru bagi mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka ini merasakan yang namanya penderitaan yang amat sangat, kesakitan yang sangat pedih sekali. Liyadzuqul azab, supaya mereka ini benar-benar merasakan yang namanya siksa. Nah ini kalau orang mengatakan bahwasanya sakit yang diderita oleh penduduk neraka ini merupakan sakit yang halusinasi, tidak nyata, lah ini berarti telah mendustakan ayat ini. Oleh karenanya orang yang seperti ini bukan seorang muslim, karena mengatakan bahwasanya Al-Quran isinya adalah kedustaan dan kebohongan. Oleh karenanya dia keluar dari agama Islam. Au inkari wujubis shalah, atau mengingkari kewajiban salat. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu hukumnya wajib. Orang yang mengatakan tidak, salat 5 waktu hukumnya tidak wajib, berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Awis siyam, atau puasa bulan Ramadan, mengatakan puasa tidak wajib. Awis zakah, jadi mengatakan bahwasanya zakat tidak wajib, padahal sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dalam kondisi wajib dikatakan tidak wajib. Ini kan berarti menentang dan menantang. Oleh karenanya orang yang seperti ini dia keluar dari agama Islam. Awi'tiqadi tahrimit tolak, atau meyakini bahwasanya tolak, menceraikan itu hukumnya adalah haram secara mutlak. Jadi tiba-tiba dia mengatakan cerai itu menurut saya hukumnya adalah haram secara mutlak, maka orang ini telah mendustakan syariat. Karena ada perincian hukum. Memang ada perceraian yang diharamkan seperti tolak bid'ah, yaitu suatu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi istri sedang mengalami menstruasi. Ketika dijatuhkan, ini walaupun tolaknya jatuh, tapi hukumnya adalah haram. Suami ini terjatuh kepada perbuatan maksiat. Namun ada juga perceraian yang hukumnya adalah boleh, tidak haram, seperti tolak sunni. Dan ini perinciannya akan lebih jelas kalau dibahas di pembahasan mengenai fikih dan munakahat. Ya. Jadi atau orang mengatakan bahasanya perceraian ini hukumnya adalah haram kalau perempuannya tidak ridho. Tidak. Jadi perceraian itu, talak ini adalah hak seorang suami. Boleh dijatuhkan kapan saja. Boleh dijatuhkan kapan saja, selama bukan dalam kondisi-kondisi yang diharamkan, maka boleh seorang suami mengatakan hal itu. Nah, orang yang mengatakan demikian, fa innahu takdzibun liqaulillahi ta'ala, karena ini merupakan pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surat At-Talaq. Disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin." Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Diperintahkan untuk menceraikan istrinya karena dikatakan di situ fatalliquhunna li'iddatihin. Jadi artinya adalah sesuatu yang boleh. Sesuatu yang boleh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan perkara yang diharamkan kepada Rasulnya. Au tahlilil khamri, atau menghalalkan minum khamr.
Jadi orang mengatakan, oh khamr itu minumnya hukumnya boleh, halal, maka ini juga telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Jadi para ulama sepakat bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang jelas, yang tegas, yang menjelaskan mengenai keharaman minum khamr. Yang dipahami darinya bahwasanya minum khamr ini adalah perkara yang diharamkan dan sangat diharamkan sekali. Oleh karenanya orang yang mengatakan dengan sebaliknya, mengatakan bahwasanya minum khamr hukumnya adalah halal, maka dia telah mendustakan ayat Al-Qur'an dan dia keluar dari agama Islam. Oleh karenanya pada saat itu Sayyidina Umar ketika turun ayat ini beliau mengatakan intahaina. Dan umat Islam pada saat itu mereka turun ke jalan-jalan dan menuangkan khamr di jalan-jalan kota Madinah pada saat itu. Jadi ini contoh kufur yang berasal dari pintu takdzib. Wa ghairu dzalika mimma thabata bil qat'i wa dhahara bainal muslimin. Dan yang lainnya, jadi perkara-perkara yang memang jelas-jelas itu adalah urusan agama Islam, terkenal di kalangan umat Islam, apabila ada orang yang mengingkarinya padahal itu jelas sekali hukumnya, maka orang ini keluar dari agama Islam. Seperti orang yang mengatakan atau meyakini bahwasanya hukum syariat atau sebagian dari hukum syariat itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Lah ini, orang yang mengatakan seperti ini dia sama telah mendustakan agama Islam. Jadi dia mengatakan bahwasanya hukum itu cocoknya di zaman Rasulullah. Adapun zaman sekarang maka sudah tidak relevan, sudah tidak cocok lagi. Maka ini mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Jadi Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang benar, yang harus diikuti, yang berlaku di setiap masa dan di seluruh zaman. Dan juga mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Rasul disebutkan di situ, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah adalah sebagai rahmat untuk semesta alam. Artinya adalah selama alam semesta ini berputar, maka Rasulullah merupakan rahmat bagi mereka. Syariat yang beliau bawa ini senantiasa cocok dengan mereka selama zaman ini berputar, alam ini selama ada, maka Rasulullah merupakan rahmat untuk semuanya. Di situ tidak disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan li ahli asrika umpamanya. Jadi Allah tidak mengatakan di situ bahwasanya Rasul adalah rahmat bagi umat yang ada pada masanya saja, melainkan Rasul mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul merupakan rahmat untuk semesta alam. Kemudian mendustakan ayat Al-Qur'an, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Jadi Rasulullah itu diturunkan kepada beliau Al-Qur'an ini adalah supaya beliau ini memberikan peringatan kepada umatnya yang ada pada saat itu dan orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah. Ya orang yang setelahnya, kita telah sampai kepada kita dakwah Rasulullah. Jadi setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah, maka dia adalah seorang mukallaf dan dia berkewajiban untuk masuk Islam dan dia berkewajiban juga untuk menjalankan syariat Islam. Jadi itu contoh kufur yang berasal dari pintu pendustaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza bi khilafi ma ya'taqidu bi wujubis shalah alaihi. Jadi itu orang yang mengingkari tersebut hukumnya seperti itu. Bagaimana dengan orang yang meyakini kewajiban sholat tapi dia tidak mengerjakan sholat? Meyakini kewajiban puasa bulan Ramadan tapi dia tidak mengerjakan puasa bulan Ramadan. Meyakini kewajiban puasa, meyakini ini haram tapi tetap mengerjakannya. Nah ini apakah dikafirkan? Apakah dimurtadkan? Tidak. Dikatakan di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan wa hadza bi khilafi ma ya'taqidu bi wujubis sholati alaihi mathala lakinnahu la yusalli fa innahu yakunu 'asiyan la kafira. Berbeda halnya dengan orang yang meyakini salat wajib, puasa bulan Ramadan, salat 5 waktu hukumnya wajib, ya. Lakinnahu la yusalli, tapi dia tidak salat, tidak puasa. Fa innahu yakunu 'asiyan, maka orang ini lebih mending, lebih ringan dibandingkan dengan orang sebelumnya. Artinya dia terjatuh kepada perbuatan maksiat dan dia bukan seorang kafir, bukan seorang yang murtad. Tidak menjadikan itu keluar dari agama Islam. Kaman ya'taqidu 'adama wujubiha alaihi. Berbeda halnya dengan orang yang meyakini bahwasanya salat 5 waktu hukumnya tidak wajib dan dia tidak mengerjakannya karena meyakini itu, atau meyakini bahwasanya puasa bulan Ramadan hukumnya tidak wajib sehingga dia tidak mengerjakannya karena dia meyakini hal itu, maka orang yang seperti ini hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Nah. Begitu juga orang yang meyakini khamr hukumnya haram, ya, dan tetap meminumnya. Atau seseorang meyakini bahwasanya membunuh hukumnya haram, tanpa hak hukumnya haram, tapi dia melakukannya. Ya. Atau seorang anak perempuan, dia meyakini bahwasanya dalam syarat itu bagiannya adalah setengah dari bagian saudaranya, tetapi pada saat bagian warisan dia mengambil bagian yang sama rata dengan saudaranya. Maka yang demikian ini, ya, tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Atau seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, dia meyakini bahwasanya dia tidak punya hak untuk mengambil bagian yang lebih dari yang sudah ditetapkan oleh syariat. Tetapi karena mengikuti aturan negara, umpamanya dia mengambil sesuatu yang bukan haknya dari milik suaminya, mantan suaminya. Dia meyakini itu bukan haknya, tapi dia mengambil, maka yang demikian ini tidak sampai menjadikan dia keluar dari agama Islam. Jadi pelanggaran terhadap syariat dan pelakunya masih meyakini bahwasanya itu adalah tidak legal secara syariat, masih meyakini keharamannya, itu tidak lantas menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Namun orang tersebut berdosa karena telah melanggar syariat. Nah, ini yang terakhir, salisuha at-ta'til. Jadi pintu kekufuran yang ketiga adalah at-ta'til, ay nafyu wujudillah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Wa huwa asyaddul kufri, ini merupakan kufur yang paling parah, yang tingkatannya, yang levelnya paling tinggi, yang paling parah. Karena apa? Ini mendustakan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita supaya kita ini merenungi alam semesta, dan itu akan menuntun kita bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang pentingnya menggunakan akal sebagaimana mestinya, sehingga akal itu akan menuntun kepada kita bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin menambah keyakinan kita bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang kafir ini dicela oleh Allah karena mereka tidak menggunakan akal mereka sebagaimana mestinya. Mereka ketika masuk ke dalam neraka sa'ir, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kalau dulu kita mendengar, bukan berarti mereka tuli, mereka mendengar,
tetapi mereka tidak mempergunakan apa yang mereka dengar itu, tidak mereka terima. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Mereka bukan orang-orang yang gila, mereka berakal, tetapi mereka tidak menggunakan akal mereka untuk menerima kebenaran. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka pasti tidak akan tergolong orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu. Jadi itu adalah pintu kekufuran yang ketiga, at-ta'til, ya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian di sini Asy-Syaikh Abdullah rahimahullah ingin memberikan solusi kepada kita bagaimana cara kita terhindar, bagaimana cara kita menghindarkan diri kita dari yang namanya tasybih, terjatuh dalam menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Pertama, hukumnya adalah dikafirkan, tidak ada tawar-menawar di sini. Wa hukmu may yushabbihu Allah ta'ala bi khalqihi at-takfiru qat'an. Jadi hukum orang yang menyerupakan Allah, meyakini bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, at-takfiru qat'an adalah dikafirkan. Tidak ada pertentangan dalam hal ini. Jadi secara pasti tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya, itu sama halnya dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah kepada sesuatu yang dia yakini itu adalah Allah, padahal itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah sesuatu yang dia imajinasikan, dia halusinasikan di otaknya, yang menyembah sesuatu yang dia bayangkan bentuknya seperti ini. Mamanya dia meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Berarti dia menyembah sesuatu yang ada di atas arsy, yang ada pada pikirannya. Padahal Allah tidak bersemayam di atas arsy. Berarti orang ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah sesuatu yang ia imajinasikan dan ia yakini itu adalah Allah, padahal itu bukan Allah. Berarti dia tidak menyembah Allah. Dan orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menyembah kepada selain Allah, dia bukanlah seorang muslim. Makanya dikafirkan secara pasti, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Wasabilu ila sarfi tashbih, jalan untuk menampik atau menghilangkan tasbih, keyakinan bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, ittiba'u hadzal qa'idatil qati'ah, adalah mengikuti kaidah yang pasti berikut ini yang akan kita sebutkan, yaitu perkataan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Jadi apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidaklah demikian. Allah tidak menyerupai hal itu. Apabila seseorang terlintas dalam benaknya Allah itu adalah jisim yang duduk di atas arsy, maka Allah tidaklah demikian. Apabila terlintas di benaknya Allah adalah seorang seperti manusia, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya anggota badan, maka Allah tidaklah demikian. Wa hiya mujma'un 'alaiha. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang sudah disepakati. Inda ahlul haq, menurut para ulama yang berada di jalur kebenaran. Di antaranya adalah disebutkan oleh Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Muhammad bin Idris, kemudian murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Imam. Ini adalah sebagian dari ulama yang menyebutkan tentang kaidah ini. Wa hiya ma'khuzatun min qoulihi ta'ala, dan ini diambil dari ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Wa mulahadzatu ma ruwiya 'anis Siddiq, dan juga diambil atau diintisarikan, diinspirasikan dari apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa mulahadzatu ma ruwiya 'anis Siddiq syi'rin al-basit. Jadi ada sebuah bait syair yang disebut oleh beliau, yaitu al-'ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku, yang maknanya adalah merasa lemah untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puncak pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku, adapun mencari-cari tentang zat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini merupakan kekufuran dan kemusyrikan. Ini merupakan kekufuran dan kemusyrikan. Sebagaimana ini dijelaskan oleh
seorang sahabat. Jadi ada sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis marfu yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau meriwayatkan tafsir dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Maknanya adalah la fikrata fir rabb. Jadi tidak ada membayangkan dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan membayangkan, memikirkan zatnya, tetapi dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, tidak seperti segala sesuatu yang ada, dan Allah disifati dengan segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan, tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa butuh kepada tempat dan arah, seperti yang akan kita sebutkan. Wa qawli ba'dihim la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah ta'ala. Jadi yang mengetahui zat Allah secara hakikatnya, mengetahui hakikat zat Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak dituntut untuk hal itu. Kita hanya dituntut untuk meyakini bahwasanya Allah ada tanpa serupa dengan makhluknya. Makanya di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, wa ma'rifatuna nahnu billahi ta'ala laysat 'ala sabilil ihatah bal bi ma'rifati ma yajibu lillahi ta'ala ka wujubil qidamilah. Jadi pengetahuan kita terhadap Allah itu bukan dengan cara mengetahui hakikat Allah, bukan. Dengan mengetahui tentang seluk-beluk meliputi pengetahuan tentang Allah, bukan seperti itu. Bal bi ma'rifati ma yajibu lillah, tapi dengan mengetahui perkara-perkara yang wajib secara akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti wajibnya sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, ada tanpa permulaan. Wa tanzihihi amma yastahilu alaihi, wajib sifat sucinya Allah atas segala hal yang tidak layak bagi Allah. Kastihalati syariki lahu. Jadi mengetahui bahwasanya Allah mempunyai sekutu itu adalah perkara yang mustahil. Jadi mengetahui perkara yang wajib bagi Allah itu apa, mengetahui perkara yang mustahil bagi Allah itu apa, ya, dan perkara yang boleh bagi Allah itu apa secara akal. Jadi mengetahui perkara yang wajib secara akal bagi Allah, mengetahui perkara yang mustahil bagi Allah secara akal, dan mengetahui perkara yang jaiz atau yang boleh secara akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Makanya disini dikatakan wa tanzihi amma yastahilu alaihi ta'ala kastihalati syariki lahu. Jadi mengetahui atau meyakini Allah Maha Suci dari segala hal yang mustahil atasnya, seperti adanya sekutu baginya. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala ka khalqi syai'in wa tarkihi, atau sesuatu yang mubah jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan suatu hal dan tidak menciptakannya, itu boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, Ahmad bin Ali Ar-Rifai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Jadi puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Al-iqanu biwujudihi ta'ala. Meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Bila kaifin wala makan, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tanpa disifati dengan sifat makhluk, dan ada tanpa tempat. Nah, kalau orang sudah sampai kepada hal itu, maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah cara kita yang diajarkan oleh para ulama untuk menyingkirkan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menyingkirkan sifat tasbih. Jadi jangan sampai kita mengikuti godaan setan dengan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi ini adalah kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya, mudah-mudahan kita ditetapkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap sebagai seorang kelompok munazzihun, orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari fitnah al-musyabbihun, al-wahabiyun, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.